bagus. Tapi tak bakal mengganggu kan? Ya? Hah? Kurang tegal, betul. Ini ya, Dik. Kita putar nanti ini, Dik. Bentar dulu, kita aksen dulu. Aksen dulu. Ini aksen.
lagu 763 sampai habis. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, Bapak Ibu serta remaja yang dikasih Tuhan. Marilah kita memulai ibadah. Kita tetapkan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 sampai 3. Puji
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memuji melekat Tuhan dari buku nyanyian nomor 180 ayat 1 tanggal 5. Yaitu hukum yang kedua serta maksudnya. Hukum yang kedua demikian bunyinya: jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 421 ayat 1 tambah 4.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754 ayat yang ketiga. Untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 33 dimulai dari ayat 24 sampai ayat yang ke-29. Marilah kita membacanya secara bergantian. Tentang Aser, ia berkata, diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesus. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Maka Israel diam dengan tentram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu di dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan dari buku nyanyian nomor 763 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, Bapak, Ibu, dan anak-anak kami remaja. Sejenak kita dengarkan warta jemaat kita di minggu ini, Minggu Sabtu Kesima, yang bertopik Mati dibangsa Tuhani atau hidup berbahagia di dalam Tuhan. Minggu 1 Februari 2026 di angka Romawi 2 Aneka Warta
manang ting nama ragam dapat jodoh luas napida Pamuka Minggu Tasadarion 1 Februari 2026 Bida luas Liguria Ima dapat jodoh keluarga Ari Kaunang Doru Tabunan Dawat Sadaya Nakon Nasida tu GPIB Ebenezer Tanjung Batu Tulur napa 2 tahun keluarga B asli Tongak Doru Nababan Dawat 3 yang Nakon Nasida tu gereja GKPI Porsia Kota napa 2 tahun Luhut Parmahanio Dawat Pamisanio Nanang RPP di Bagasami Duta Sadarion Minggu 1 Februari 2020 Kona Luhut Parmahanion Dawat Pamisanio Ima D. Simar Sian sektor obat Siala Mangalo Hatani Debata di Patik Papi Tuhon Dohot Patik Pasar Tuhon Jalan meninggalkan keluarga di sidang dapat Tuhon jadwal rapot-rapot si Pamasaun ya poin A mulai Sadarion Minggu 1 Februari 2026 dilehot tiki 15 hari dan pengurus dan anggota seksi Manangganu kategorial ASN, GSN, remaja Naposo, Amalina, asal 1 tahun rapat internal seksi, Lau Manikiri Jala Mapain konsep program dan anggaran 2026 dengan catatan asal penentuan hari, tanggal, rapot, waktu, inganan di Pasahakma itu kesepakatan pengurus dan seksi kategori ini Jala dihadiri Ketua Dewan Koinonia Manang Padita. Poin B, Jumat 20 Februari 2026, rapot internal Parhalado Lau merumuskan tuntas konsep program dan anggaran 2026 dung dical hasil rapot kategorial di Padungu tambahan program dan anggaran usul-usul siap Parhalado Dot Paratau. Poin C, Minggu 22 Februari 2026, rapot kuliah dan penetapan program dan belanja huriah 2026. C. D. Rabu 3 Maret 2026 pertanyaan Pamuhai di gereja. Dapat Tuhun jadwal pelayanan harian hari Jumat sermon Parhalado di gereja. Ayat bulanan HKBP poin 5 warta keuangan dapat kita lihat di stadion atau acara kita masing-masing. Amaminan demikian warta jemaat kita bawa dalam doa agar terlaksana dalam kasih Tuhan. Shalom. Kembali kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi bunyian 757 ayat 1 dan seterusnya. Di sini kita menyampaikan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa hidup kita, memberikan pertolongan, kekuatan, membahagiakan kita diambil dari kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita setiap minggu, jumpa hari Minggu kita bahagia. Kita bergemar dengan bernyanyi, mendengar firman Tuhan, dan kita bersuka cita. Karena apa? Karena kita mengingat kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, di sini juga ada ucapan berbahagia. Hari ini tanggal 1, Bapak Ibu, saudaraku. Tanggal 1 itu angka Tuhan pada mulanya. Itu suatu karya terbesar Tuhan, karya kasih karunia-Nya. Hari ini kita memasuki bulan baru, karya terbesar tahun baru, tahun perasaan rohani, tahun rahmat Tuhan, tahun karya-karya kebaikan Tuhan untuk menyenangkan, membahagiakan setiap orang yang percaya. Itulah kita rayakan bulan tahun. Tahun rahmat Tuhan, artinya rahmat rahim itu kekayaan, di mana Tuhan memberikan kebaikan-Nya. Maka bergembiralah, bersukacitalah, bergemarlah di dalam Tuhan. Ini juga yang disampaikan Tuhan Yesus. Dia mengembalikan kebahagiaan yang pertama dalam kisah penciptaan. Ini bukan soal masuk surga, Bapak Ibu. Ini di hadapan Tuhan dan kita sebagai pohon. Sebelum pada hari yang ke-6 manusia diciptakan, saudaraku. Tetapi yang paling mendekati dalam hari ke-6 itu diciptakan pohon-pohon.
Pohon-pohon itu adalah tegak lurus. Artinya pohon itu betapa Tuhan berkuasa. Angka 1 adalah angka kekuasaan dari Tuhan. Dia yang mengatasi segala persoalan. Nah, di sini ada 8 ucapan bahagia. Nah, seorang guru pergi dan dia mengajak murid-muridnya. Dia pergi ke atas bukit. Nah, kata bukit, disitulah tempat Tuhan bersemayam memberikan berkatnya. Dari atas bukit gunung itu simbol wajah Tuhan. Nah, yang dikatakan Tuhan mencari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Kalau kita lihat peristiwa itu, kata-kata berkat dari Tuhan lewat pendeta, itu konteksnya di gunung-gunung, di bukit-bukit ada otoritas. Angka 1 angka otoritas, angka Tuhan, angka yang memberikan karya terbesar kepada manusia. Nah, di sini ada 8 kata-kata bahagia, yaitu berbagai orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin dalam artinya hubungan ketergantungan dengan Tuhan. 365 hari Bapak Ibu, 52 minggu, 60 kali kita beribadah. Apakah kita sudah kaya di hadapan Tuhan? Itu lebih paling enteng. Kita datang ke gereja, bernyanyi. Belum lagi dalam setiap kehidupan 24 jam. Setiap hari, bulan yang lalu sudah lewat, 1 bulan Januari ini. Sudah kita rasakankah kebaikan Tuhan? Jadi hubungan kita dengan Tuhan, adakah yang bolong-bolong bulan yang lalu? 4 minggu ya. Nah, ini bulan Februari sampai tanggal 8, 4 minggu. Nah, bagaimana yang kita? Berbagai orang yang miskin di hadapan Allah, artinya integritas hubungan dengan Tuhan, itu saja. Bukan soal upah, kekayaan. Tetapi lewat sini, orang yang sangat dekat dengan Tuhan akan diberikan tambahan kekayaan, kebutuhan kita. Sama seperti Raja Salomo, sangat dekat, dan Raja Daud yang sangat dekat dengan Tuhan. Itu integritas hubungan dengan Tuhan, sehingga dia diberi kekayaan, kekuasaan, kenaikan karir. Mengikut itu semua Bapak Ibu. Yang kedua, berbagailah orang yang berduka cita. Ini jelas, Tuhan yang tidak suka lihat orang yang sedih-sedih, dan jangan menyedihkan orang lain. Ini sangat sedih, kehilangan keluarga, meninggal dunia, berduka cita karena ada sesuatu yang melukai kita. Itu juga, aduh, kenapa anak saya, kenapa Tuhan dilukai. Tuhan sedih. Jadi siapa yang melukai? Bukan orang bersangkutan yang sedih Bapak Ibu. Si pemilik yang bersangkutan siapa? Tuhan. Hanya kita diharapkan hubungan kita dengan Tuhan jangan menyedihkan, melukai orang lain. Jangan mengingat-ingat luka-luka. Tapi berikanlah berita suka-suka, sukacita. Itulah kabar baik, kabar Injil, Evangelium, kabar baik, hanya kabar-kabar baik. Dan lihatlah Bapak Ibu, kisah semua yang kabar baik hari pertama sampai hari yang ke-6, puncaknya kabar baik itu diberikan sepenuhnya kepada Adam dan Hawa. Inilah kabar baik semua. Sangat baik dan amat baik. Terimalah kebaikan. Bahkan konon katanya, ada lagi yang kurang Tuhan, kata malaikat. Berikan pita suara kepada Adam dan Hawa ini. Itu cerita di orang kita, supaya mereka juga bernyanyi, tidak hanya burung-burung di udara, disirik angin, suara ombak, tapi suara manusia harus ada. Itulah kita bernyanyi Bapak Ibu. Ada song leader dan pemain musik, semua kita bernyanyi, mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, berbagailah orang yang lemah lembut. Nah, ini dikembalikan Bapak Ibu. Kita diciptakan dari tubuh tanah. Kalau kita baca dalam kisah penciptaan, pada waktu pagi-pagi embun, tanah itu mengembun. Embun itu simbol tentang Tuhan. Baru debu tanah, ada kasar halusnya. Jadi kata embun, kata lemah lembut ini kata dari sorga. Tapi ini juga yang pakai iblis. Nah, kan? Kata iblis pakai kata-kata itu lembut-lembut, tapi hatinya
membuat orang terluka. Makanya iblis suka dengan cara-cara metode Tuhan, pola-pola Tuhan diambil semua supaya kita masuk ke jerat iblis. Lemah lembut, ini godaan juga, tetapi di sini hubungan kita dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kalau kita dikasari, kita lembut, siram dengan air. Kalau ditampar di kiri, kasih pipi kanan. Artinya bukan soal fisik ya Bapak Ibu, ditampar bertampar keras, bukan. Lemah lembut, semua yang kita terima di dalam Tuhan. Lalu yang berikut, berbagian orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah ini, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka lebih kepada suara dunia, mereka lebih kepada kepuasan dunia, tidak lagi kembali pulang. Jadi sebenarnya kita beribadah ke gereja ini sembari juga kita kembali pulang. Pulang kemana? Pulang kepada kebenaran, pulang kepada kebahagiaan, kembali pulang ke dalam hati, bercahaya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan itu maha kaya raya, pemurah. Hampir nyaris tidak ada satu butir pasir pun yang tidak kemurahan Tuhan. Semua penuh, dipenuhi dengan kesedaran yang luar biasa. Itulah Tuhan Yesus. Semuanya ini ada di dalam diri Yesus. Dan yang terakhir, yang berikutnya maksud saya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya pasti beroleh penglihatan, tanda-tanda. Hanya duduk saja dia terasa, wah ini ada hatinya yang kurang baik. Ada namanya, dunia ini tidak kita kenal dari isi dan ciptaan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kita mengenal dunia ini lewat frekuensi dan energi Tuhan. Nah, sekarang kita duduk bersama nih. Sebenarnya dinding ini sudah tebal, 62 tahun gereja ini. Atau kapan ada pendirian bangunan ini? Sudah tebal dindingnya. Karena apa? Setiap minggu, setiap gigitan gereja sudah berlapis-lapis lagu-lagu. Sudah berlapis-lapis foto dibicarakan nama Tuhan di sini. Makanya gereja ketika kena banjir kokoh bertahan. Yang di Sumatera itu ada satu gereja panahnya banjir. Kenapa? Sudah banyak dinding-dinding Tuhan di situ. Terhubung dengan aura Tuhan. Nah, ada gereja yang kokoh bertahan, semua rumah hancur tapi gereja kok bisa bertahan. Ada dinding Tuhan, terhubung, ada portal Tuhan di sana. Jadi orang yang suci hatinya punya portal. Nah, gereja juga punya portal. Makanya kalau kita rapat Bapak Ibu, nah, bagaimana kita merapat nih tanggal 22 Februari, kita harus jaga dinding Tuhan ini. Menaruh kata-kata kasar, kalau stokin semua. Kenapa? Sama saja kita merusak portal Tuhan. Berapa kali apalagi Songhinder ini di wilayah area itu dengan altar dan itu. Nah, ini portal Tuhan di sini. Tidak bisa main-main. Artinya Bapak Ibu, yang suci hatinya, yang memiliki portal Tuhan, pintu masuk jalur harus kita bereskan. Kita kalau masuk ke rumah kita, saudara-saudaraku, kita bersihkan teras itu, pintu itu bagus, itu portal sampai keluar masuk. Lalu bahkan kita buat portal itu kunci berlapis-lapis. Nah, pintu besi, pintu kayu, ada kunci, engsel atas bawah. Nggak sembarangan masuk, pintu masuk. Apalagi masuk ke ruangan itu, nah seperti ini. Lalu kita ke gereja, maunya ada kata-kata dari kita. Kalau Katolik kan begini Bapak Ibu. Kalau kita bisa juga bersihkan hati kita, terangi hati, bercahaya. Sabdamu ku terima. Kalau kita masuk ke Jakarta, kita orang Horas tuh kan. Anak-anak pulang dari sekolah, ada bapak ibunya di rumah, kata anak, Horas. Artinya selamat datang, salam damai, salam suci hatinya, kata Horas. Orang yang mengatakan Horas atau salam suci hatinya bersih. Orang tukar
Makanya orang Batak kadang-kadang tupul-tupul abang lo menjalani, aci tuh waktu. Tapi lo baca pasti tepat gitu. Ada jalan mak, pasti kita menjalani. Rudo tuh di perbedaan suci hati. Nah, bisa juga. Jadi kita bersalaman mengatakan suci hatiku, suci hatimu. Tidak ada di antara kita yang buruk di sana. Horas. Ya kan? Yang berikut itulah kata shalom. Tadi kita dengar shalom kata para benda. Itu kata suci hati. Orang yang dekat dengan Tuhan, kita yang merespon yang dekat dengan Tuhan juga horas dan shalom. Berbagai orang yang dianiaya, ini paling perih karena kebenaran, karena nama Yesus, karena memperjuangkan menegakkan kebenaran. Di satu sisi sama seperti di gereja kita ini, saudaraku. Satu sisi kita ini hubungan kasih sosial yang sangat tinggi. Tapi sisi lain kita harus ingatkan satu sama lain, termasuk pendeta. Apa itu? Menegakkan ruh-ruh, aturan-peraturan yang sesuai dengan tata organisasi. Bagaimana kita membahagiakan Tuhan, Bapak Ibu? Contohnya tidak ada di sini, tapi di sana. Dalam sejarah saya jadi pendeta ada laporan si tua. Amang, si ada orang kewajibannya terus lancar diberikan. Kewajibannya pelembaran, keluarga dia titik, toto ripe, dikasih lancar, tidak ada yang tidak lancar. Tapi ditelusuri 2-3 tahun gak pernah datang ke gereja. Ditelusuri kadang-kadang dia datang ke sini, tidak terus mandah atau pindah tugas. Sebelumnya kita ya uang ini perlu, tapi bukan uang ini intinya, tapi orangnya datanglah. Integritas hubungan dengan Tuhan dan sosial sama jemaat. Nah, itu juga ada kurang. Uangnya lancar, kewajibannya lancar, tapi orangnya tidak datang-datang. Sebaliknya, orang yang sering datang ke gereja tapi kewajibannya tidak diberikan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Kebaikan Tuhan sudah kita terima. Karena setiap kita beri kewajiban Tuhan itu nilai plus. Tidak dari kita nilainya, dari Tuhan. Karena Tuhan merasakan langsung ketika kita bayar kewajiban kita, itu artinya Tuhan yang merespon, bukan kita lagi. Karena untuk Tuhan. Jadi kita si tua padahal nggak boleh menghakimi jemaat. Mungkin belum waktunya. Boleh mungkin kita tunggu dulu. Tahun 2 tahun mana? Tunggu lagi. 3 tahun mana? 4 tahun, 5 tahun. Taknya di Leon. Sabar. Kita doakan. Pas lapar waktunya Bapak Ibu, Tuhan langsung merespon, bukan kita lagi. Kita ingatkan membahagiakan Tuhan. Ingat Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bersukacita dulu karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jala halo mohon majoho jawaban asa lehorona tuho pinangido ni roham. Jadi pastikan bahagia kita, saudaraku. Walaupun banyak beban. Ini kan banyak beban yang duka cita lah, yang dianiaya lah, dicela, difitnah. Ini terakhir, berbagilah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Berarti Tuhan membela kita seperti foto tadi jahat, ya kan? Siapakah orang-orang yang membuka pilihan Allah? Siapakah yang mencoba mendukakan atau melemahkan orang-orang pilihan Allah? Kristus, bahkan lebih daripada yang bangkit dari kematian. Dialah pembela kita. Nah, kita tak perlu bela Tuhan seperti agama tetangga. Coach bela-bela Tuhan lain, tak perlu. Tapi Tuhan kita lemah ya kan? Tuhan lemah. Kita yang lemah, Tuhan yang kuat. Ia yang membela kita. Serahkan semangat kepada Tuhan, dan Dia akan yang memperbaiki. Pasama sudena Tuhan ini asa ibadah patorero. Lihat Bapak Ibu 4 kemarin sudah mundur.
di seputar deputi Bursa Efek, direktur sekelas direktur Bursa Efek Indonesia dan lainnya. Ternyata ada permainan saham, Bapak Ibu. Kasihan orang-orang miskin atau orang yang nggak tahu. Ada investor dalam saham. Rupanya mereka permainkan sama ada jaminan. Kadang-kadang turun saham ini. Beruntung orang itu. Tadi kan dilaporkan kepada internasional. Tidak memenuhi syarat rupanya transparansi kita. Mundur mereka berempat. Lalu Menteri Perubaya bertanya, apakah ini tanda bagaimana nih Pak? Oh, ini tanda positif. Karena mereka tidak taat asas transparansi. Ini bagaimana negara kita? Bayangkan 7,sekian% turun ISG indeks harga saham. Apa itu positif kata mereka? Kenapa? Mereka nggak transparan. Begitu aja orangnya. Ternyata sama dari sana. Tapi kita menanam saham. Ketika naiknya sedikit dibatasi. Kayak robot sosial. Nah, kita juga jangan menjadi robot sosial lebih aktif keluar daripada ke dalam. Kita harus aktif ke dalam dulu, ke gereja dulu. Mohon kategori yang guru sekalian itu remaja Naposo, Amaina, rapatlah, konsolidasi lagi. Mari sama-sama memikirkan ke dalam dulu, jangan langsung keluar. Ke dalam dulu pikirkan, konsolidasi, merangkul untuk melayani Tuhan. Kita mentor karena kebaikan Tuhan, bukan karena keegoan. Inilah yang dilawan Tuhan. Di dalam kata itu angka otoritas memang sangat dekat dengan kata ego. Tetapi dengan kata bahagia ini, keegoan kita diruntuhkan oleh otoritas Tuhan. Melayani jangan karena ego, bukan karena supaya tenar atau validasi, tapi karena integritas hubungan kita dengan Tuhan. Jadi mari kita semuanya sesuai dengan topik minggu kita hari ini, hidup berbahagia dalam Tuhan. Tak punya uang pun kita bahagia. Miskin harta pun kita bahagia. Kaya harta pun kita bahagia dalam Tuhan. Dan semuanya, semua situasi bahagia. Jadi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan yang mempengaruhi hidup kita. Bukan yang ada dalam diri, yang ada dengan kita mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Contohnya, pernah saya melayani ke gereja tunggu lama, rumah kami jauh. Kalau kami baru ibadah di gereja sekali sebulan, maklum pendeta. Jadi apa harapannya? Ya kalau bisa, mendoakan kami dapat rezeki beli sepeda supaya suami istri jangan boncengan. Oh, saya doakan. Pada waktunya dapat beli sepeda. Terus nggak aktif lagi setelah punya sepeda aktif. Lama-lama nggak aktif lagi. Mama kenapa nggak aktif? Doakan mama supaya ada sepeda motor. Untuk anak-anak dibonceng. Rumah kami jauh, 40 km. Lurus Sikapi pasangan itu 40 km. Mereka minta izin muatan di sebuah sektor. Kalau itu sekali sebulan ya cuma didoakanlah. Oleh pendeta spiritual berhasil. Oh aktif, anaknya dibonceng. Dan ternyata sekali sebulan jadi 2 kali sebulan. Nah, terus tetap nggak gereja lagi, ada apa? Nah, terus pendeta kan spiritual memata-matai. Oh kenapa? Itulah memang berkembang. Terima kasih sama pendeta. Sudah sepeda kami ada sepeda motor. Doakan sepeda mobil. Ya kan? Oke, didoakan punya. Kenapa? Supaya kami ada tetangga, rame-rame. Kami kan di sini sedikit orang Kristen. Jadi ngajak teman-teman. Belikan lah, dapatlah, bawa mobil. Terus aktif ke gereja ada 4 kali satu bulan. Setelah itu Bapak Ibu nggak gereja lagi, tak lagi. Kenapa nggak aktif? Ya kalau bisa apa? Ada mengajar Yunani, mencoba ke gereja. Jadi aktif juga begitu deh. Supaya dekat gereja lah. Coba mau mencapai juga. Nggak habis-habisnya keinginan Bapak Ibu. Dapatlah itu kan dekat gereja. Udah dekat gereja, nggak aktif lagi ke gereja. Udah dekat jalannya, nggak mau aktif. Kenapa? Ada usaha karya. Jadi
bidang jauh pertanian. Nah, jadi jangan pernah masuk atau masuk Tuhan. Nah, masalah kamu pertanian, jadi itu pikir pertanian itu sempit jauh. Baik, gimana? Sampai seterusnya akhirnya udah sangat dekat dengan gereja. Enggak ke gereja juga memang tidak ada niat, tidak ada integritas hubungan. Artinya tunggu dulu ada fasilitas baru ke gereja. Harus berbalik Pak. Ada nggak ada jauh dekat banyak pergumulan datang ke gereja. Supaya apa? Hidup kita nantinya dibuat Tuhan rencana yang indah. Jadi bisa. Jadi berbanding lurus. Salib di gereja dengan salib di hati, salib di kuburan. Jangan yang mati ini jangan ke gereja, nggak aktif, nggak bayar kewajiban di gereja, tapi dituliskan di salib itu, simbol salib. Yesus gembalaku yang baik, buku ND ini. Sepertinya dia rajin beribadah. Ngapain lagi beribadah di kuburan? Ya kan? Kita beribadah di sini. Nah, aktif di sini, aktif di sampai ke kuburan. Ya, itu ada semuanya. Sebetulnya ada perlu bisa di sana. Baru urus langsung nak ada wahana. Hubungan dengan Tuhan langsung. Jadi semua tak boleh. Kenapa? Gak ada ingat sesama, gak peduli dengan orang lain, gak peduli dengan keluarganya, gak peduli dengan semuanya, gak peduli dengan gereja, dia hanya hubungannya dengan Tuhan, gak perlu gereja katanya. Nah, itu. Makanya bergembiralah berbalik dengan Tuhan. Apapun pergumulan kita, saudaraku, mari kita bersama Tuhan. Tuhan beserta kita. Itu aja ya. Tuhan beserta kita bersama Tuhan. Rencana kita akan dipenuhi bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bahagia, bergema, bersuka cita atas kasih karunia kebaikan Tuhan. Tidak tanggung-tanggung Tuhan 365 hari kami sudah lewati bersama Tuhan. Tambah lagi 1 bulan yang lalu, bulan Januari sudah selesai. Tinggal 11 bulan lagi kami jalani tahun ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Apapun pergumulan kami, apapun pikiran kami mau bahagia di dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kami, pasti memberikan hati yang bercahaya, semangat yang luar biasa. Dan pada satu titik demi titik, Tuhan akan merencanakan rancangan yang indah. Kami akan beroleh capaian-capaian yang kami capai bersama Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk jemaat yang telah pindah. Mereka memilih pindah karena pindah domisili dan pindah sesuai dengan pilihan mereka. Tuhan berkati mereka menjadi jemaat yang baik di sana, dan mereka memberitakan berita kabar baik setelah pindah dari sini. Tumbuh semangatkan mereka Tuhan dalam perjalanan keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan yang kena LPP, HKBP. Tuhan, kita mengetahui kondisi keluarga yang ditinggalkan. Tolong Tuhan, berikan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, anak cucunya Tuhan. Dan ingatkan yang bersangkutan yang telah melanggar hukum Tuhan yang ke-7 dan yang ke-10, supaya dia bertobat dan kembali pulang ke jalan yang benar. Engkau yang mengatur kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk rapat-rapat di minggu 15 hari ke depan. Tuhan, berikanlah mereka semua internal seksi-seksi kategorial saling sapa satu sama lain dan bersepakat di dalam nama Tuhan, memikirkan dan mengkonsep program anggaran mereka, sehingga kami pahala dapat merumuskan dan membawanya dalam rapat jemaat. Tanggal 22 Tuhan rapat kuliah
tolong Tuhan kami berikan waktu kami, membagi waktu kami untuk Tuhan, sehingga kami dapat bersepakat menetapkan program dan belanja anggaran kuliah. Tuhan, berkati seluruh setiap pekerjaan jemaat-Mu, kami semuanya yang beragam ini, tambah-tambahkan rezeki kami Tuhan, berikan kami semangat, kekuatan untuk kebutuhan kami, kebutuhan anak kami, masa depan anak kami. Itu yang kami inginkan dari orang tua Tuhan. Anak-anak kami ini semuanya sedang berjuang dalam masa depannya. Kami menyekolahkannya, kebutuhannya. Kami mau Tuhan penuhi itu semuanya, sehingga mereka bersukacita. Kami juga berdoa untuk anak kami yang remaja, naposo, yang terus bertumbuh ke depan. Berikan mereka kekuatan. Jauhkan Tuhan dari godaan-godaan dunia ini yang bisa merusak kehidupan mereka. Berikan mereka Tuhan teman-teman yang satu frekuensi yang baik, kabar baik, energi yang dari Tuhan. Berikan mereka kemampuan mental, spiritual, menolak segala godaan-godaan dunia ini yang bisa merusak mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk majelis jemaat-Mu yang terus melayani di tengah-tengah keluarganya, melayani di gereja ini. Kadang-kadang Tuhan membagi waktu mereka, berikan roh hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, semua harapan permohonan kami ini, semua apa yang kami inginkan di dalam hati kami mau terlebih dahulu bergembira di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dan menyerahkan persembahan. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.